Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ini lagi mau menjelaskan pertanyaan saudara-saudara kita karena ada masuk pertanyaannya, karena saya janji memang saya akan mau menjelaskan mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini ya. Tapi ini saudara-saudara ini sering masuk juga pertanyaannya ya. Nah, dan ini saudara kita ini pemborong bangunan walet juga ya. Jadi alhamdulillah dia mau sharing juga. Jadi tolong disimak videonya saudaraku ya, karena saya sudah telusuri channelnya saudara ini. Ini nama channel dia itu @Sudiono Sudirman. Pernah saya angkat ini dari Baras, Sulawesi Barat ya. Saya telusuri channelnya ya. Jadi itu kita punya video saudaraku ya, tolong dikembangkan ya. Kita berjuang, mudah-mudahan bisa maju ke depannya ya. Jadi memang kalau kita mau berhasil saudaraku butuh perjuangan, baik si petani walet maupun yang proyek ya. Saudara kita itu perlu memang ada perjuangan, perlu memang dipacu kita punya diri, supaya gimana caranya supaya kita punya nama bisa terangkat ya. Begitu saudaraku ya. Jadi gini saudara ya, karena saudara ini bertanya mengenai adanya, saya akan menjelaskannya. Dia saudara ini bertanya. Jadi saya mau tanya, kalau gedung 2 lantai 4x8 berapa ukuran void atau lubang terjun? Tolong pencerahannya. Nama channel @Sudiono Sudirman ya, dari Barat, Sulawesi Barat ya. Nah ini saudara punya, saya catat lagi. Ini saya catat lagi ini dari Baras ya. Jadi syukur saudara karena cepat saya angkat lagi di pertanyaannya saudara kita. Begini saudara ya, kalau mengenai saudara ini membangun baik bangunan pribadi atau saudara di proyek ya, saudara di proyek, karena saya lihat di channel saudara itu dia menggunakan batu cetak ya. Ya, batu cetak, dan itu saya lihat, itu saya perhatikan saudara itu lantai papan. Nah jadi masalah saudaraku, semua jadi. Kita mau menggunakan lantai papan atau lantai cor semua jadi. Yang penting kita itu konsisten di dalam ruangan RB apabila bangunan itu sudah deal, sudah ACC, sudah jadi. Ya, yang mana yang kita gunakan di sini, karena di sini 4x8 tidak ada lantainya saudaraku ya, tidak ada lantainya. Nah, di sini pertanyaannya kalau gedung 2 enggak ada. Terima kasih banyak saudaraku, ada lantainya. Saya yang salah ya, saya baca kembali ya. Kalau gedung 2 lantai 4x8 berarti itu lubang terjun void atau lubang terjun, tolong pencerahannya. Kita ambil saudara ya, lubang terjun itu kalau 4x8, karena ini ruangan ini lebarnya agak kecil. Ya, agak mepet karena 4 bukan 5, tapi tidak jadi masalah saudaraku ya. Nah, kita ambil lubang terjun itu arah dari pinggir, lubang terjun di situ, dan kita memasang void. Itu voidnya semua jadi saudaraku, terserah kita gunakan, karena ini 4x8 saudara harus menggunakan void itu 2,5x3 ya. Kalau 2 meter itu agak mepet, jadi saudara itu menggunakan 2 meter kali 3 berarti masih ada prei 1 meter dari arahnya void itu, karena 4 meter itu lebar bangunan, panjang 8 ya. Ya, karena ini bangunan bisa juga kalau saudara mau ambil 2,5 meter, 2,5 meter, ketinggian 2,5 meter juga bisa. Maksudnya itu ukurannya 2,5 meter, 2,5 meter, 2,5 meter, panjang 2,5 meter, lebar 2,5 meter, ketinggian 2,5 meter, semua jadi. Nah, bisa juga 3 meter, bisa, karena ini hanya 2 lantai. Kenapa saya katakan 2 lantai ini, apalagi 4x8. 4x8 itu standar bangunan. Ya, jadi tidak usah terlalu besar voidnya saudaraku ya. Tidak apa-apa itu kita mengambil 2,5 ya, panjang kali lebar kali ketinggian, itu void. Nah, terus yang itu LMB-nya, usahakan LMB-nya saudaraku jangan terlalu besar, karena ini lubang hanya 2 lantai. Ya, hanya 2 lantai.
Jadi pas di situ poin langsung turun ke bawah itu ruangan terjun. Ruangan terjun yang kita main saudara usahakan pre di pinggir. Berarti kita mengambil ruangan terjun itu bisa memanjang perekan saudaraku ya. Kalau ruangan terjun yang bagus, kalau 4x8 saudaraku yang kita main di situ ruangan terjunnya itu kita mengambil di situ 2 meter. Jangan terlalu besar ya. Karena ini hanya 8, 2 meter. Itu pun sebenarnya 2 meter agak besar. 2 meter kali 2 meter setengah bisa, 2 meter kali 2 meter 70 juga bisa. Jangan terlalu full, karena itu lubang terjun itu dari arah poin turun ke bawah. Karena ini terjun bukan sirsak ya, sebenarnya sirsak juga bisa jadi, tetapi ini hanya 2 lantai 4x8. jadi saudara itu mengambil langkah itu kurang tadi yang kita main ya, kurang dan lebihnya tidak jadi masalah ya itu. Tetapi itu LMB-nya saudaraku jangan terlalu besar lubangnya ya. Karena ada biasa gitu menggunakan lubang itu 40x50, adalah 40x80. Tidak usah, karena ini hanya 2 lantai. Nah, berarti itu yang kita harus itu bendung itu karena adanya itu burung hantu. Burung hantu yang kita pikirkan karena hanya 2 lantai, baru dia ini 8, tidak sampai 10. 4 meter lebar. Jadi saudara ya itu catat saudara ya, kita gunakan itu poin 2,5 meter panjang, 2,5 meter lebar, ketinggian 2,5 meter. Itu yang kita main. Lebih tidak jadi masalah, kurang juga sedikit tidak jadi masalah. Kalau lubang terjun ke bawah dari arah LMB turun ke bawah, itu kita main di situ 2 meter karena ini ukuran hanya 8. Beda kalau ukuran besar kita mengambil di situ 2,5 meter sampai 3 meter. Tetapi ini hanya mepet 4x8. Jadi saudara harus main di situ 2 meter sampai 2,5 meter. Itu lubang dari atas untuk mengurangi cahaya ke dalam. Ya, dan adakan piling ya saudaraku ya, adakan piling lar ya, lubang antar ruang. Sekat maksud saya, sekat bendung karena di situ ada cahaya. Dan itu lubang yang kita main di situ saudaraku, usahakan kecil lubangnya ya, supaya walet itu bisa mensiasati gelap di dalam dan walet cepat dia huni. Karena kalau terlalu besar itu LMB-nya itu wahai cukup yang maksud saya cukup, saya ulang ya, cukup itu LMB-nya cukup kecil aja. Tetapi usahakan memanjang saudaraku ya. Kalau perlu kita saudara itu bisa mengambil 80 panjangnya itu LMB. Panjang 80, lebar itu bisa 27. Ya, jangan ambil 30 besar itu, 27 25 juga bisa. 25 kali 80. Nah, kalau kita ambil panjangnya 1 meter, berarti itu besar kendala itu pantulan cahaya matahari terang masuk di dalam. Jadi itu yang kita hindari, gimana caranya supaya saudara ini bisa mendesain, bisa merancang bangunan pribadi atau bangunan yang kita tangani saudaraku, itu yang kita gunakan. Nah, itu yang saya gunakan kalau ukuran kayak gitu. Itu insya Allah itu berhasil itu. Mudah-mudahan berhasil itu yang kalau kita gunakan gitu. Karena untuk mensiasati burung walet, karena walet itu dia besar lubang LMB-nya, kecil lubang LMB-nya tetap dia masuk. Tetapi itu kendalanya nanti karena ruangan kita tahu. Kita harus pelajari ruangan kita, sesuaikan dengan ruangannya, berapa ukuran panjang kali lebar kali ketinggian dan berapa lantai. Jadi kita itu main di situ supaya walet itu tidak terlalu bingung. Jangan juga banyak lubangnya saudaraku ya, jangan, tidak usah pakai 2 lubang, cukup 1 ya. Nah, beda kalau ruangan yang memanjang ukuran 20 30 umpamanya 8 kali 30 8 kali 25 itu tidak apa-apa 2 lubang kan, ini jangka panjang. Malah bisa juga 2 menggunakan 2 poin kalau bangunan besar. Nah, kan itu jangka panjang. Nah, itu cara mensiasati burung, gimana caranya supaya burung walet itu bisa beradaptasi di dalam, bisa cepat kuasai di dalam. Karena ukuran saudara yang dia tanyakan di sini 4x8 dan 2 lantai. Nah, itu lubang terjun saudara, itu yang kita main. Itu yang saya katakan tadi ya. Nah, dan usahakan ada kolam di bawah ya. Kolam, karena ini hanya 2 lantai. Guna kolam itu di bawah itu diusahakan itu kolam, kan itu kan pendingin, dan itu kolam itu isi tanah liat ya, isi. Jadi ukuran kolam itu saudaraku, kita tidak apa-apa kita ambil full 4 meter lebar, ambil juga itu kolam 4 meter, sesuaikan. Umpamanya 2,5 meter itu 2 meter itu arahnya dari
Maksud saya ulang ya, 2 meter itu lubang terjun, kolam juga di bawah 2 meter. Sama. Kalau 2,5 meter, 2,5 meter juga kolam di bawah. Ambil itu panjangnya itu tadi itu 4 meter. Perai sedikit ya, 3 meter kita ambil, jangan ambil 4 meter kolam, perai sedikit. Setelahnya 50 sebelah kiri, 50 sebelah kanan, berarti 1 meter. Jadi sisa kita ambil 3 meter. Ya, 2 kali 3 atau 2,5 kali 3 bisa. Itu yang kita gunakan ya. Nah, kalau perlu itu saudara itu bisa ya, bisa yang catat itu. Kan itu ukuran ketinggian kolam yang kita main saudara itu 35 sampai 40. Ya. Nah, kenapa saya katakan 35 sampai 40? Karena itu supaya lama itu air bisa kering di kolam. Apalagi ini ruangan terjun, lubang terjun maksud saya. Ada bahasanya mulut naga. Itu kan banyak macam bahasa. Yang jelasnya itu lubang terjun itu. Jadi itu langkah yang kita ambil saudaraku kalau kita mau membangun bangunan walid, merancang ya. Ya karena kalau gitu saudaraku banyak saya tangani ukuran kayak gitu. Banyak saya tangani. Ya alhamdulillah sudah banyak yang berhasil. Itu langkah. Nah, kalau saudara menggunakan semacam papan, hati-hati saudaraku ya. Usahakan itu papan kita gunakan. Gimana caranya itu papan? Supaya papan yang berkualitas ya. Apalagi kalau lantainya, usahakan itu lantainya berkualitas. Karena ini jangka panjang, apalagi itu kotoran walid itu tajam seperti garam. Jadi hati-hati saudaraku ya kalau menggunakan lantai papan, tidak apa-apa, tapi usahakan kita lapisi itu papan, lapisi karpet yang tebal. Nah, apalagi kalau lembab di dalam, kalau lembab itu papannya itu kalau tidak berkelas, bukan papan berkelas kita gunakan, itu cepat kalah, cepat rapuh, ya. Nah, itu yang kita hindari karena ini bukan sesaat itu kalau walid. Jangka panjang gimana pamannya sudah banyak walidnya baru lantainya sudah kalah. Apa yang kita kira-kira saudara yang mau bikin, mau bongkar kembali, fatal bagi walid saudaraku. Jadi saudara itu harus mengambil langkah merancang sebelumnya terlaksananya bangunan saudara. Kalau ada yang saudara tangani, silakan ambil langkah itu tadi. Ya, dengan itu ukuran ventilasi saudaraku ya. Ya. Itu saya lihat itu ukuran ventilasi karena itu kalau batako cetak saudara itu panas hawanya ya panas. Nah, panas. Jadi diusahakan itu ventilasinya itu agak-agak mepet. Dan kalau perlu itu 2 baris. Kita gunakan 2 baris itu lantai ventilasi angin pipa. Nah, karena saya perhatikan di situ di videonya saudara itu ventilasi dia gunakan itu pipa ya sudah bagus. Tetapi usahakan itu saudara kita atur di situ. Karena di situ ada ukuran suhu. Yang mana saya katakan ukuran suhu di situ pipa 3 inci dan pipa 4 inci sisa kita gunakan gimana caranya supaya dia capai itu suhunya. Suhu yang disukai walid selama 24 jam itu ya 29,5 sampai 30 Celcius. Itu yang disukai walid, itu suhu. Ya. Dan kelembaban juga begitu. Kelembaban itu kita main di situ mulai dari standar sampai yang maksimalnya, sampai idealnya. Yang mana yang sama maksud standar itu 88, 89, 90 sampai 95%. Itu yang di situ kita main. Naik atau turun kan itu dia itu kan biasa main. Kadang turun, kadang naik tidak jadi masalah. Yang penting tidak jauh dari itu tadi yang saya sebutkan. Selalu saya ucap itu, selalu saya kupas. Setiap saya ngonten karena adanya itu rasanya itu sukses mengenai adanya sarang walid di dalam ruangan RBW saudara. Baik yang punya bangunan pribadi saudara maupun yang ditangani, perlu kita harus kuasai itu saudaraku ya, perlu harus kuasai. Ya, karena kalau saya lihat ini saudara yang saya telusuri channelnya ini ya, pemborong juga ya. Sudah berapa lama saudara memborong walid? Ya. Ya, bagus saudara saya jempol ya. Jadi maju terus saudaraku ya. Maju karena jadi usahakan saudara kalau ngupload itu ya usahakan itu supaya itu kita punya video itu agak panjang-panjang lah, ambillah panjang-panjang saudaraku supaya cepat kita paham ya mengenai adanya RBW saudara ya. Nah itu RBW yang ditangani karena di sampingnya saya lihat itu sudah berhasil kayaknya ya, hanya menambah lagi. Nah itu durasinya 5 menit kayak tidak salah itu. Saya sempat nonton itu dan saya sempat itu subscribe saudara ya. Nah, salam saudaraku ya dari penjelajah 75 rahasia sukses sarang walid ya. Usahakan saudaraku supaya saudara itu bisa lebih meluas lagi ya. Nah, istilahnya gimana caranya supaya saudara itu bisa cepat
apa yang ditangani itu, bangunan yang ditangani bisa berkembang biak ya. Sisa gimana caranya supaya kita konsisten saudaraku ya, baik bangunan pribadi saudara maupun bangunan yang ditangani ya. Nah, supaya saudara-saudara kita, teman-teman kita yang petani wali bisa puas. Nah, itu intinya saudaraku. Itu tadi yang ukuran yang kita gunakan tadi ya. Nah, hanya pesan saya kalau saudara menggunakan itu lantai papan, hati-hati mengambil langkah. Ya, langkah yang kita harus lakukan itu kalau lantai papan itu harus papan yang berkualitas, harus papan yang kuat, harus papan yang jangka panjang, jangan tipis. Karena ini lantai papan itu fatal bagi walet. Banyak yang terjadi saudaraku, sudah berhasil tetapi roboh. Itu paling fatal bagi walet. Sedangkan kalau roboh itu memulai lagi itu setengah mati. Kenapa saya katakan setengah mati? Kalau waletnya itu sudah mulai beradaptasi, sudah bikin sarang berkali-kali di situ, sudah berkeloni, berkembang biak, populasinya bagus, tetapi roboh itu lantainya karena papan, setengah mati itu saudara. Itu yang kita hindari. Gimana caranya supaya ini papan, gimana caranya supaya dia bertahan seperti ibaratkan dinding. Kan saya lihat dindingnya saudara itu batako cetak ya. Ya, kalau saudara menggunakan batako cetak, usahakan kita main di suhunya saudaraku ya, karena panas itu. Ini daerah Baras, Sulawesi Barat. Sering saudara ini sering bagus ya. Nah, jadi bagus saudaraku, sering aja, tidak jadi masalah. Ya, saudara juga minta nomor WA. Mohon maaf saudaraku ya, karena saya tidak bisa bagi nomor WA saya karena banyak yang minta. Nanti terhalang saya kalau banyak yang penelpon. Ya, saya itu ikhlas saudaraku. Gimana caranya supaya saudaraku itu bisa maju? Ya, maju ke depannya gimana supaya saudara itu bisa terkenal mengenai adanya di dunia walet. Ya, itu saudaraku ya. Ya, jadi kalau ada mau ditangani saudaraku agak-agak bingung umpamanya atau mau solusi dengan penjelajahan 75, silakan komentar saja. Nanti saya kasih arahan mengenai adanya bangunan. Ya, mengenai adanya bangunan saudaraku, karena alhamdulillah kalau mengenai adanya bangunan sudah lama juga saya diterjun di dunia bangunan walet, sudah keliling. Ya, ini terakhir saya tangani saudaraku di daerah Pacitan. Pacitan itu daerahnya mantan presiden kita itu, siapa ya namanya itu ya, Bambang Susilo ya, Bambang Susilo Yudhoyono. Itu di Pacitan saya terakhir tangani. Saya habis dari Kendari ke Bali, di Gianyar, ke Bali lagi, baru ke Pacitan. Nah, itu ke Pacitan, baru kembali lagi ke Sulawesi, baru turun ke daerah bawah. Saudara ya, begitu pun juga namanya membeli sarang walet, itu berat risikonya. Jadi kita itu penanggung jawab. Makanya kalau saya bagi nomor saya saudaraku ya, ada saatnya mungkin nanti kita lihat. Ya, karena saya fokus itu di konten dulu ya. Nah, gitu saudaraku. Yang jelasnya kalau saya konsultasi mengenai dengan adanya nanti telepon, kalau mau dijelaskan juga di telepon, di WA, mana saya mau jelaskan juga di konten, mana saya mau kerja juga, lebih banyak itu waktu saya itu tersita saudaraku ya. Nah, bukannya saya tidak mau membagi saya punya nomor WA, enggak, bukan masalah itu ya saudaraku ya. Karena saya fokus gimana caranya saudara kita yang gagal, yang terkendala, saya akan tuntun. Saya akan berikan motivasi, inspirasi yang gimana caranya supaya dia itu bisa dia fokus di dalam ruangannya. Yang paling banyak saudaraku itu yang dia rehab bangunannya kembali. Ya. Nah, jadi kalau saudara itu menanyakan ini mengenai adanya tadi ukuran 4x8, itu yang kita lakukan saudaraku ya. Karena pertanyaannya di sini dia minta penjelasan, maksudnya pencerahan. Nah, tolong saudara, tolong pencerahannya. Nah, itu tadi yang langkah yang kita lakukan, gimana caranya supaya itu saudara-saudaraku ya, saya kasih masukan sedikit ya. Itu saudara-saudara itu mengenai adanya sirip ya. Usahakan saudara itu menggunakan sirip ya. Sirip itu ukuran 30 bagus saudaraku ya. Jarak antara sirip ke sirip kalau pemasangan sirip papan. Nah, kita pasang sirip, baru kita tarik meter 30, baru kita lagi tarik meter 30 ya. Nah, itu bagus ukuran, karena ada yang menggunakan itu 25, ada juga menggunakan 35, ada juga menggunakan 40. Nah, kalau ukuran kayak gini saudara 4x8, gunakan jarak antar sirip ke sirip itu, pemasangan sirip maksud saya di plug itu
30 ya. Dan usahakan saudaraku ya. Nah, itu yang kita gunakan itu supaya waletnya itu cepat beradaptasi. Dan apabila itu kalau mepet siripnya, biasa itu anak walet itu kalau dia belajar terbang biasa baku pukul dia punya sayap. Kalau mepet sirip, nah kan panjangnya itu sayapnya itu walet itu 27 sampai 27 lebih. Pernah saya juga ukur itu sayapnya walet kiri kanan. Nah, berarti 27 kalau dia baku apa ya? Dia mau belajar terbangan itu biasa baku pukul akhirnya jatuh. Itu. Dan itu saudara-saudara pesan saya ya, kalau itu tiba di lubang terjun, usahakan ada kolam di bawah saudaraku ya. Kolam itu tadi ukurannya tadi saya sebut. Nah, saya ulangi saudaraku ya, kalau 4 meter saudara menggunakan kolam di bawah itu, seumpamanya poinnya di atas itu 2 meter, ambil juga 2 meter di bawah itu kolam. Karena 4 meter itu lebarnya, kita ambil di situ 3 meter, peraikan di situ 1 meter. Perai. Apa mau perai kiri kanan 50, perai 50 sebelah kanan sebelah kiri, berarti 3 meter yang tergunakan. Yang terpakai, yang 1 meter itu tidak tergunakan di kolam karena 4 meter ini lebarnya bangunan. Ya, itu saudara-saudaraku ya. Itu. Kalau saudara mau menggunakan mesin kabut, ya terserah saudara. Tapi hati-hati saudara-saudara, kalau saudara menggunakan mesin kabut, mesin pendingin di dalam ruangan RBU, karena harus kita rancang, jangan sampai kena sirip. Kapan kena hawanya itu kena di sirip itu, airnya yang halusnya itu cepat kalah. Apalagi lantai papan, seumpamanya lantai papan. Kalau permanen tidak jadi masalah. Itu pun sebenarnya permanen jangan terlalu kena itu, karena kendalanya itu nanti di sirip itu hancur, remuk. Ya, akhirnya itu papan itu cepat kalah juga. Dan apabila ada sarang di situ melengket, biasa sarang itu tidak bisa bertahan lama. Biasa lembek kalau selalu kena air mesin kabut dan kuning. Akhirnya ujung-ujungnya nanti kalau ada telur di situ jatuh ke bawah di lantai. Nah, itu yang kita hindari. Gimana caranya supaya ini di dalam ruangan RBW kita itu betul-betul itu konsisten. Nah, kita harus profesional di dalam ya. Kenapa saya katakan profesional? Kalau saudara sebagai konsultan, usahakan supaya kita konsisten saudaraku ya. Harus kita tahu. Ya. Nah, cara meletakkan itu di mana itu kalau kita mengadakan piling, di mana caranya ukuran kolam yang kalau 4 kali 8 berapa kolam, kan saya sudah sebutkan tadi saudaraku ya. Jangan terlalu besar kolamnya saudaraku ya, karena ini ukuran hanya 8 ya, hanya 8 dan 4 lebar. Nah, itu poin, itu tadi poin itu saya sudah sebutkan juga tadi, ukuran yang paling maksimal, yang paling bagus yang disukai walet. Berapa panjang kali lebar kali ketinggian saya sudah sebutkan. Begitu pun juga LMB-nya. LMB itu lubang masuknya burung walet dari luar ke dalam. Nah, saya sudah sebutkan tadi juga saudaraku ya. Apa saudara itu menggunakan atap seng di atas atau mau cor, tidak jadi masalah. Yang jelas yang ukurannya itu tadi. Ya, panjang kali lebar kali ketinggian. Nah, itu semua jadi tergantung dari saudara gimana caranya saudara bisa mengambil langkah ya supaya itu bangunan itu bisa tertata dengan baik dan efisien. Baik di luar maupun di dalam, baik di dalam maupun juga di luar. Nah, ya saudaraku ya, kan ini hanya 2 lantai, ya berarti 3 lantai dengan poitnya. Kan itu poit itu kan pos-posnya, itu kan tempatnya hanya burung main di situ. Ya, tetapi kalau saudara itu usahakan saudaraku ya kita adakan sekat kalau terang masuk. Nah, biar itu lubangnya seumpamanya saudara mengambil 27 atau 25 sampai 27. Panjang ke 80 atau 60 atau 80 pasti tetapi itu terang masuk itu pantulan cahaya kita adakan di situ sekat ya saudaraku ya, supaya itu pantulan masuk di dalam ruangan pertama dan ruangan kedua itu dia tidak nembus, kita halangi itu pantulan cahaya supaya gelap karena ini tidak terlalu panjang, hanya 8 meter ya, 8 meter. Nah, beda kalau 10 meter ke seterusnya itu kan model goa. Nah, kalau ini model standar 4x8. Jadi saudara itu sisa kita main gimana caranya supaya di dalam ruangan RBW itu bisa mensiasati walet. Walet itu bisa betah, bisa puasa cepat. Supaya walet itu bisa berkoloni dengan baik. Begitupun juga itu kanakan. Apabila ada kanakan yang sudah netas dari telurnya belajar terbang, ya sudah mau jadi walet dewasa, bisa dikuasai tempat, bisa bermain di dalam. Usahakan saudaraku ya kalau 4x8 jangan terlalu banyak sekat. Berikan leluasa burung. Kenapa saya katakan berikan leluasa burung khusus untuk tempat bermanuver, baik burung yang belajar terbang maupun burung yang liar yang masuk yang mau menginap. Yaitu
Nah, itu yang kita harus betul-betul langkah yang kita ambil supaya saudara itu bisa paham, ya, itu kemauannya Walid, keinginannya Walid. Karena Walid itu gitu. Justru saya katakan tuh Walid itu peka, cerewet, sensitif. Ya, jadi saudara itu harus tahu ya apa kemauannya Walid dan apa yang dia tidak sukai Walid. Itu yang paling yang tidak disukai Walid selalu kita keluar masuk, apalagi bangunan yang baru di-on-kan, diaktifkan. Itu yang paling tidak disukai Walid. Apalagi kalau Walid baru menginap langsung kita keluar masuk, tunggu saat saudara itu Walidnya akan keluar. Apalagi kalau bagian di dalamnya juga tidak maksimal. Ya, apa yang keinginannya Walid itu tidak terpenuhi. Karena Walid itu sangat sensitif itu. Sedikit saja itu saudara, kalau dia tidak cocok itu, dia tidak suka itu, pergi dia. Bagus kalau pergi, kalau dia kembali. Tetapi kalau dia sudah tidak kembali, karena Walid itu cepat sekali pemahamannya itu, tajam, dia punya perasaan. Nah, kuat pendiriannya Walid. Justru saya katakan apabila Walid dia suka itu tempat, kalau Walid sudah berkelumi di dalam, berkembang biak, ya, beradaptasi di dalam sampai beranak, bertelur, ya, menetas anak, sampai bercucu itu, bercicit di dalam itu, sampai punah di dalam, sampai mati itu Walid. Kalau dia suka itu tempat. Nah, selalu saya gulir-gulir itu bahasa itu. Nah, kalau dia suka tempat itu sudah bahasa, itu berkoloni. Kalau itu habitatnya Walid itu tempat lembat, tempatnya lembat, ya. Dan ada juga pertanyaan saudara, saya angkat sedikit ini ya. Ada pertanyaan saudara ini, gimana bang ini? Saya punya lantai bangunan yang di atas itu panas, kenapa banyak sarang di atas? Nah, gini saudara ya. Sebenarnya jangan terlalu diambil panduan itu mengenai adanya itu ruangan yang panas ada sarang. Karena kalau panas itu banyak kendala, namun ada sarang jadi saudara itu biasa pecah, retak. Dan biasa juga jatuh saja itu sarang kalau panas. Iya, tetap Walid bikin sarang biar panas. Tuh, tapi justru saya katakan gimana caranya supaya dilembabkan. Supaya kalau lembab itu, Walid bikin sarang di situ, lembab itu aman sarang. Terkendali itu sarang, ya, tidak fatal bagi itu tadi hawanya panas. Memang itu saudara, biar panas itu bersarang juga Walid. Tetapi itu biasa kalau panas itu biasa itu Walid itu tadi itu bagus itu bundarannya itu model bangkok, tetapi lama kelamaan dia itu mengecil itu sarang, karena ibaratkan itu kayak gimana ya, plastik yang kita panasi langsung mengecil itu. Begitu juga sarang itu kalau hawanya panas kayak mengeper dia itu. Nah, kalau lembab itu bagus, itu sarangnya itu kan air liurnya Walid itu jadi sarang. Jadi itu kita gimana caranya supaya itu di dalam ruangan itu sarang itu tidak akan berubah. Ya, ada pertanyaan masuk itu saudaraku. Nah, di bawah lantai 3, lantai 2, lantai pertama yang di atas itu. Nah, ini bahasanya saudara kita. Iya, memang biar panas itu bersarang itu Walid. Tetapi ada kendalanya. Namun jadi lagi sarang kalau lambat kita buka, tunggu itu sarangnya akan jatuh atau pecah. Ya, saudaraku ya, atau mengecil. Karena saya sudah alami semua itu saudaraku. Ya, pertanyaan saudara itu yang mengenai adanya itu sarang yang panas itu ada sarang jadi. Iya, memang ada sarang jadi, tetapi tidak bisa bertahan lama itu sarang. Nah, justru saya katakan usahakan itu lembab. Ya, lembab. Nah, karena yang paling banyak suka itu Walid, coba kita bandingkan yang mana paling banyak yang berhasil, yang panas tempatnya ya dengan yang lembab tempatnya. Memang ada yang panas berhasil, tapi ya begitu-gitu. Saudaraku ya, itu justru itu pertanyaan saudara itu. Ada saya baca itu masuk di kolom komentar. Ya, gimana itu bang? Nah, itu nggak jadi masalah. Tetapi usahakan saudaraku, namun ada sarang di situ kelompoknya panas, usahakan dilembabkan di situ ya. Justru lebih cepat lagi memacu sarangnya di situ nanti. Nah, itu saudaraku ya, itu pertanyaan saudara kita. Nah, ini saya tambahkan tadi. Jadi oke saudaraku, saya kembali itu tadi mengenai adanya pertanyaan saudara ini. Ya, mengenai adanya Sudiono Sudirman ya, Baras. Ya, selama berjuang saudaraku ya, semoga proyeknya lancar. Nah, dan apabila saudara itu agak bingung umpamanya, ya, silakan konsultasi dengan penjelajah 75. Kalau bangunan saya tangani saudaraku, saya tidak bisa hitung lagi, ratusan. Hanya saya tidak bisa sebut di daerah mana. Sampai di bawah itu saudaraku, sampai saya di Palu, melewati dari daerah saudara, dari Baras. Ya. Nah, saya sudah alhamdulillah kalau di daerah Indonesia sudah keliling. Pernah saya tangani itu saudaraku, wah, ini ada lagi panggilan dari Papua.
Papua itu daerah rawan. Kacau di sana. Nah, saya itu hanya saudaraku yang menuntun gimana caranya supaya saudara itu bisa konsisten, continue ya. Justru saya itu selalu memberikan motivasi, inspirasi dan edukasi untuk kedepannya. Gimana caranya supaya saudara itu kedepannya bisa maju, bisa sukses, ya, bisa dikenal orang. Gimana caranya supaya saudara itu bisa continue di tempat usaha saudara, usahanya yang mana. Nah, itu kalau saudara itu sebagai konsultan ya, silakan pacu. Ya, terus saudara ya, yang kita tangani saudara yang ditangani itu diusahakan diperhatikan saudaraku ya, kasih solusi. Tanya orang itu, jangan selalu masuk. Kalau sudah aktif, banyak itu saudara itu sudah ditangani itu selalu masuk. Karena itu dia tidak bisa tahan itu rasa penasarannya, dan paling yang berat yang kita hadapi di dunia walet itu rasa penasaran. Itu yang paling berat. Akhirnya itu penasaran keluar masuk, akhirnya waletnya nanti stres dan kita ikut stres juga. Itu yang kita hindari, gimana caranya supaya waletnya itu aman-aman saja. Itu yang kita amankan ya. Nah, jangan kita selalu keluar masuk, karena yang kita inginkan itu adalah saran. Populasi dulu baru saran, dan tidak mungkin banyak saran kalau kurang populasi. Yang mana yang maksud populasi itu kanakannya ya. Yang kita mau itu gimana caranya supaya tepat di dalam ruangan itu maksimal, ideal, bagus, dingin, lembab. Itu yang kita gunakan ya. Yang kita yang kita lakukan di dalam itu langkah-langkah yang kita harus penuhi mengenai adanya predator, hama. Kalau perlu banyak itu disemprot, banyak hama itu di dalam semprot, karena banyak juga hama itu semua menghambat koloninya walet. Itu yang perlu kita hindari saudara-saudaraku ya. Nah, itu pemahaman saya itu yang saya lakukan kalau saya menangani bangunan-bangunan saudara-saudara di luar sana. Nah, itu saudaraku ya. Jadi saudara-saudara itu sudah paham ya apa yang saya maksud, apa yang saya utarakan mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini, Sudiono Sudirman. Lakukan saudaraku ya. Nah, ini biasa masuk juga pertanyaan saudara ini. Jadi oke saudaraku, terima kasih banyak karena saya sudah jelaskan secara mendetail, secara meluas saya sudah paparkan pertanyaan saudara ya, saya sudah dedikan. Termasuk alhamdulillah saudara syukur karena cepat saya angkat pertanyaan saudara. Ya. Nah, saudara lakukan. Kalau ada mau ditanyakan silakan sharing. Nah, jangan malu-malu saudaraku. Namun saudara sebagai konsultan, sebagai perancang tidak jadi masalah. Silakan sharing sama penjelasan 75 ya. Oke saudaraku, terima kasih banyak ya. Ya, di sana mudah-mudahan sehat selalu ya. Hati-hati kalau melaksanakan pekerjaan saudaraku ya. Nah, keselamatan yang kita perlu kita pikirkan sama anggota-anggota. Nah, itu keselamatannya terutama. Apalagi kalau lantai sudah berlantai ke atas memanja itu istilahnya pelan-pelan saja. Yang penting karyawan selamat. Begitupun juga yang pekerjaan yang kita hadapi itu bangunan selamat juga. Ya, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Jangan ada terjadi namanya yang tidak kita inginkan, ibarat musibah di dalam pekerjaan. Selain keselamatan dari pekerjaan dan berhasil. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Sudiono Sudirman ya. Jadi begitu semua teman-teman saudara-saudara kita yang di luar sana. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, hilaf, karena saya manusia biasa, adanya saya gini ya gini. Oke. Silakan tulis di bawah komentar saudaraku ya. Share. Saya punya video, siapa tahu teman-teman itu tidak sempat nonton. Karena banyak ilmu yang bisa kita resapi di situ. Silakan tanya kalau belum puas dan ada keganjalan. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah, karena saya manusia adanya kayak gini ya gini. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.